aku ceritain kalau kita sudah mendarat. Oke, jadi seperti ini tampak dari pinggiran Pulau Alcatraz. Ini nggak terlalu besar pulaunya. Oke, kita sudah sampai di Pulau Alcatraz. Seperti ini suasana di bagian luarnya. Kita bakal menyusuri langsung ke sana dulu kayaknya ya. Oh ya, pada ke sana semua. Ini kalau kalian lihat, Indian ini merupakan suku asli Amerika. Suku aslinya Amerika adalah suku Indian, bukan putih ataupun hitam. Karena kalau putih itu kebanyakan dari Europe dan hitam itu dari Afrika, dan banyak sekali keturunan-keturunan dari mereka yang lahir di sini dan jadilah citizen Amerika seperti itu. Ini kayaknya bakal jalan ke sana deh. Tapi kita lihat, dengar dulu deh. Ini ada apa? Kita lihat dulu. Ini kayak ada peta mungkin. Oh, ada bahasa Italia, French. Harganya $1, langsung masukin, nggak ada penjaganya. Kita tunggu aja deh. Karena ini pertama kalinya jadi agak bingung rutenya. Ini dia, suku Indian Land. Tapi aku dengar waktu suku Indian mengeklaim pulau ini malah dibantai oleh pemerintah. Ntar tahunnya aku letakkan, karena aku lupa tahun berapa itu. Seperti ini suasananya. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke tempat selnya. Karena aku tuh penasaran seseram apa sih bentuk selnya di sini yang dibilang pulau angker dan penjara yang paling ditakuti, karena banyak yang bilang pembunuhan, pembantaian, pencobaan, pelarian langsung dibunuh di sini, bahkan ada yang ditenggelamkan. Karena selama ini penjara yang aku kunjungi di Indonesia itu ya yang paling menyeramkan itu masih penjara di Lawang Sewu, penjara yang bawah tanah itu. Dulu aku waktu SMP SMA itu masuk di Lawang Sewu itu bayar 5.000 dan wajib pakai sepatu bot gitu, karena di dalamnya ada air dan itu sungguh menyeramkan di Lawang Sewu, bahkan banyak dijadikan kayak dunia lain gitu. Oke lah, kita langsung aja ke bagian selnya. Seseram apa sih? Apakah lebih seram dari Indonesia? Jadi kalau kalian pengen tahu juga, menurut histori yang aku baca dan dengar, pulau ini tuh ditemukan atau didatangi pertama oleh orang Spanyol. Orang Spanyol, dan diberi nama Delcos Alcatrazes. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu burung pelikan, karena banyak sekali burung-burung pelikan di daerah sini. Kita lihat dulu pemandangannya di sini. Kayak gini. Ini masih di bagian luarnya, aku masih penasaran di bagian gedung utamanya, yaitu penjaranya di sana. Jadi ini sebelum jadi penjara itu, ini merupakan sebuah benteng pertahanan Amerika pada tahun 1850. Bahkan di sana di depan itu ada mercusuar pertama Amerika. Itu di depan sana. Nanti kita bakal coba lihat mercusuar pertama di sini. Lalu pada tahun 1907 baru diubah menjadi penjara. Penjara ini nggak terlalu lama, hanya sekitar 30 tahunan, sekitar tahun 1934 sampai 63. Tapi mempunyai histori yang mengerikan dan kekejamannya. Oke, kita langsung aja menyusuri gedung pertama ini. Gedung apa ya? Kita lihat penjelasan di depan. Officer ini, oh ini gedungnya penjaga. Mungkin, oh ini ada buat kayak penjaga buat mainan, buat klub gitu ya. Tuh, malah buat asik-asikan ini. Coba lihat ya, bagaimana gedung penjaga waktu masanya. Oh, hanya seperti ini. Wah, banyak sekali tuh burung-burung di atas, burung pelikan. Oke lah, kita bakal langsung aja deh ke gedung utamanya aja ya, karena aku tuh penasaran sekali seperti apa sih penjaranya. Apakah lebih seram dari Lawang Sewu? Coba untuk kalian yang pernah mengunjungi penjara yang mengerikan di Indonesia, tulis di kolom komentar biar aku pengen tahu seseram apa ya. Kalau kalian warga Semarang yang belum pernah ke Lawang Sewu bagian bawah tanahnya,
kalian akan menyesal seumur hidup karena sudah ditutup. Kita bakal langsung aja jalan ke atas. Ini jalannya cukup lumayan panjang ini. Ini merupakan penjara kelas kakap. Banyak sekali di sebelah selatan Cilacap, memanjang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih dari 36 km dan lebar antara 4 sampai 6 km. Dengan luas keseluruhan adalah 210 km persegi. Nusa Kambangan dijuluki sebagai pulau penjara dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Namun menurut sejarahnya, Pulau Nusa Kambangan sebenarnya sudah angker bahkan sebelum didirikan sel tahanan di sana. Penjara pertama dibuat pada tahun 1908 di bagian selatan di pulau ini. Sejak itu pembangunan pun terus digalakkan di Nusa Kambangan dari tahun ke tahun. Hingga saat ini di pulau ini tersedia selusin rumah tahanan yang besar-besar dan satu sama lain terpisah agak jauh. Rumah tahanan ini menjadi tempat untuk narapidana berisiko tinggi. Yang dimaksud dengan berisiko tinggi adalah para narapidana yang dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat. Untuk itu maka Nusa Kambangan dibangun dengan fasilitas dan keamanan kategori super maksimum security. Lapas Super Maximum Security menggunakan sistem one man one cell yang berarti satu kamar hanya dihuni oleh satu narapidana. Bahkan akses masuk ke dalam blok saja sangat jauh dan terbatas. Untuk membuka pintu blok hanya bisa lewat control room yang tak bisa diakses oleh sembarangan pegawai. Lapas Super Maximum Security yang ada di Pulau Nusa Kambangan memang hanya diperuntukkan bagi narapidana resiko tinggi seperti bandar narkoba dan terorisme, di mana sarana dan prasarana di lapas ini telah menggunakan teknologi terkini, dilengkapi dengan petugas khusus yang terlatih. Setiap sudut lapas juga telah dilengkapi dengan CCTV dan sensor gerak yang dipantau selama 24 jam setiap hari. Selain itu, kontak antara petugas dengan narapidana juga sangat minimal. Bahkan kunjungan keluarga narapidana hanya dapat dilakukan secara online dan disertai dengan aturan yang sangat ketat. Penggunaan handphone di lapas ini pun sangat tak dimungkinkan karena tak terdapat jaringan seluler. Selain itu, setiap dinding di penjara Nusa Kambangan dikelilingi kawat berduri dan dipantau dengan menara pengawas. Setiap harinya patroli dilakukan tanpa henti selama 24 jam. Penjagaan senantiasa dilengkapi dengan senjata api menambah kesan mengerikan dari penjara ini. Dengan fasilitas keamanan yang super ketat ini, para narapidana yang menghuni Nusa Kambangan tentunya tak mempunyai peluang untuk kabur dari penjara. Kalaupun ada tahanan yang sangat beruntung bisa berhasil lolos dari penjagaan pengawas dan bisa keluar dari bangunan lapas, maka mereka akan menghadapi fasilitas keamanan alami yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Kondisi pulau paling ujung selatan Jawa Tengah ini menjadi pulau paling steril di Indonesia. Di sini terdapat hutan bakau yang masih sangat asri dan lebat. Selain itu, di dalam hutan Pulau Nusa Kambangan juga banyak dihuni oleh hewan-hewan buas, seperti macan sampai ular-ular berbisa. Ketika kabur dari penjara, maka inilah yang akan dihadapi para narapidana. Belum lagi letak Pulau Nusa Kambangan yang hanya bisa dijangkau dengan menyeberang menggunakan kapal feri khusus. Dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Bisa dibayangkan jika ada narapidana yang mencoba kabur, maka satu-satunya cara agar bisa keluar dari Pulau Nusa Kambangan adalah dengan berenang selama berjam-jam. Tentunya hal ini sangat mustahil dilakukan bagi orang-orang biasa. Namun ternyata ada beberapa orang yang secara ajaib berhasil kabur tanpa jejak dari Nusa Kambangan. Informasi lengkapnya juga pernah aku bahas di video ini. Eits, tapi nontonnya nanti ya. Simak dulu fakta Nusa Kambangan selanjutnya yang jauh lebih mengerikan. Kengerian Pulau Nusa Kambangan sebagai tempat tahanan para napi kelas kakap semakin lengkap dengan adanya tempat-tempat angker di pulau tersebut. Tempat angker ini adalah hutan Nusa Kambangan yang membuat siapapun yang masuk ke kawasan tersebut terancam tersesat dan tak bisa keluar selamanya. Selain hutan Nusa Kambangan,
Nuansa mistis juga terjadi di salah satu penjara di Pulau Nusa Kambangan, di mana sering terjadi hal-hal yang menyeramkan. Hal ini tak mengherankan karena penjara ini sudah ada sejak zaman kolonial. Selain mistis dan penjagaan yang ketat, salah satu alasan mengapa lapas Nusa Kambangan sangat mengerikan, yakni adanya sebuah bukit bernama Nirbaya. Bukit Nirbaya yang berada di Pulau Nusa Kambangan itu kerap kali dijadikan tempat eksekusi mati untuk para tahanan dengan vonis hukuman mati. Dari banyaknya spot eksekusi mati di pulau ini, Bukit Nirbaya adalah salah satu tempat paling banyak menyaksikan matinya para narapidana. Salah satu yang paling terkenal adalah seorang gembong narkoba bernama